البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-47 dari surat Ali Imran, yang mana sudah kita jelaskan bahwasannya mengenai kisah Maryam alaihissalam yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya bahwasannya Maryam alaihissalam akan dikaruniai seorang anak lelaki yang namanya Isa ibnu Maryam, yang digelari dengan Al-Masih. Dan sudah kami jelaskan mengenai penamaan Al-Masih. Nabi Isa gelarnya adalah Al-Masih, Dajjal juga gelarnya Al-Masih. Cuman perbedaan di antara keduanya sangat jelas sekali. Kalau Al-Masih, Dajjal itu dinamakan Al-Masih karena mamsuhul ain, karena matanya terhapus sebelah. Matanya terjemahan bebasnya picak. Paham ya? Matanya rusak sebelah. Disebutkan dalam sebuah riwayat seperti anggur yang busuk. Dajjal. Paham ya? Kemudian Al-Masih ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa, digelari Al-Masih. Kenapa? Karena dia nanti akan menghapuskan Dajjal di akhir zaman, yang akan menghapuskan, membunuh. Paham ya? Yang akan menumpas Dajjal di akhir zaman. Paham ya? Karena dari kata masaha yamsahu, itu menghapus. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-48 dari surat Ali Imran. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Ayat yang ke-48 dari surat Ali Imran ini nanti menjelaskan tentang peran Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi dan juga rasul, bahkan termasuk dalam lingkupan ulul azmi. Ulul azmi tidak asing lagi di telinga kita, yaitu para nabi yang memang diberikan ujian yang sangat luar biasa beratnya. Oleh karena itu tidak semua nabi ulul azmi. Ulul azmi hanya berapa? 5 saja. Hanya 5 saja. Muhammadun, Ibrahimu, Musa kalimuhu, fa Isa, fa Nuhun, hum ulul azmi fa'lamu. 5 saja. Nah, di dalam masalah kesabaran arahnya juga apa? Agar kita mencontoh sabarnya para ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul, dan jangan tergesa-gesa na'am terhadap mereka. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lihat perannya Nabi Isa alaihissalam setelah dilahirkan dan menjadi nabi serta rasul. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada manusia Alkitab, dan juga diberikan al-hikmah. Maksudnya adalah apa? Barakallahu fikum hafizakumullah. Di dalam menyampaikan ucapannya senantiasa diberikan apa? Kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat Taurat wal Injil, dan juga 6 Taurat yang telah diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Injil yang diwahyukan kepada Isa alaihissalam. Itu semuanya, nah barakallahu fikum, adalah pembenar
tentang keberadaan dan adanya Nabi Isa alaihissalam. Karena kalau kita perhatikan barakallahu fikum hafizakumullah, Nabi Isa alaihissalam muncul dalam keadaan dari seorang wanita yang tidak punya suami, dan wanita tersebut wanita yang suci, bukan penzina, bukan pernah pelacur. Orang-orang yang enggak beriman mungkin menyangka bagaimana mungkin terjadi seperti ini, kok tiba-tiba punya anak namanya Isa. Namun itu memang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah taala menghendaki siapapun yang Allah taala berikan. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat qala al-mufassirun asabahumullah wa yu'allimuhul kitaba was-sadat fil qaul wal fi'l. Kemudian mengajarkan kepadanya al-kitab. Kitabah ini bisa jadi maknanya tulisan. Barakallahu fikum. Was-sadat fil qaul wal fi'l, dan juga mengajarkan kepadanya kejujuran di dalam ucapan dan perbuatan. Wat Taurat allati awhaha Allahu ila Musa alaihissalam, dan juga Taurat yang Allah Taala wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wal Injil alladzi anzalallahu alaihi, dan juga Injil yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak semata-mata Nabi Isa alaihissalam dilahirkan begitu saja, namun perannya adalah seorang nabi dan rasul, mengajarkan Alkitab dan juga mengajarkan barakallahu fikum jujur dalam perbuatan dan ucapan, serta diberikan padanya kitab yaitu Injil. Adapun Taurat diturunkan diberikan kepada Nabi siapa Taurat? Musa alaihissalam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-49. Sebelum kita baca ayat yang ke-49 ini nanti dari surat Al-Imran, menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban. Karena yang namanya Bani Israel itu mereka memang sebagian mereka bangkang, nolak, bantah, enggak percaya, enggak beriman. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam mempertunjukkan kepada mereka tentang apa? Tentang 6 kelebihan-kelebihan atau mukjizah yang Allah Taala berikan kepadanya. Seperti bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta, menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta, bayangkan itu. Mampu. Kalau seandainya bukan Rasul, kalau seandainya bukan Nabi, mungkin bisa dikatakan jauh. Paham ya? Tapi nanti Nabi Isa alaihissalam akan mempertunjukkan kepada Bani Israel bahwasannya tanda dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada tanda keajaiban mukjizah yang telah diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah, kemudian menyembuhkan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dengan seizin Allah, kemudian menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta dengan seizin Allah, kemudian bahkan nanti apa? Barakallahu fikum, Nabi Isa alaihissalam mempertunjukkan di hadapan mereka, membikin barakallahu fikum dari tanah dibentuk seperti burung, kemudian ditiupkan padanya barakallahu fikum, dan akhirnya apa? Jadilah burung beneran. Bayangkan itu kalau bukan Nabi dan Rasul dan bukan kehendak Allah Taala, niscaya apa? Niscaya tidak bisa. Kita lihat qala Allah Taala berfirman, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayrin fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Artinya, dan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul utusan kepada Bani Israel. Israel itu adalah Yakub alaihissalam. Israel Yakub alaihissalam. Jadi jangan sampai kita melaknat Israel, keliru. Barakallahu fikum. Israel itu adalah Yakub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Mafhum? Tidak seperti Syiah Rafidah yang di Yaman sana, mereka teriak-teriak itu, al-maut li Israel katanya. Kematian untuk Israel. Padahal Israel Yakub alaihissalam. Allahu musta'an. Jadi bedakan ya barakallahu fikum hafizakumullah, bukan yang diinginkan di situ adalah mungkin negara Israel itu bukannya. Israel, Bani Israel itu Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kita lihat. Dan Nabi Isa termasuk utusan yang diutus kepada Bani Israel.
mengatakan anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, sesungguhnya aku telah membawa kepada kalian tanda dari Rabb kalian. Anni akhluqu lakum minat tin, sesungguhnya aku bisa menciptakan di hadapan kalian dari tanah dibentuk seperti burung. Fa anfuhu fihi, kemudian aku meniupnya, fayakunu tayran biidznillah, akhirnya jadi burung beneran. Bayangkan itu. Jadi dibentuk, nah barakallahu fikum hafizakumullah, dari tanah dibentuk seperti burung, kemudian tiup oleh Nabi Isa alaihissalam menjadi burung beneran. Bayangkan itu, kalau bukan nabi, bukan rasul, tentunya enggak bisa. Ini hanya apa? Ditampakkan di hadapan Bani Israil agar mereka percaya, beriman tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat berikutnya. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa, kemudian aku juga bisa menyembuhkan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan abros. Abros itu yang punya penyakit kusta. Nah, penyakit kusta itu penyakit yang ngeri juga ya. Terkadang kalau sudah parah itu, antum pegang jarinya gini udah putus jarinya. Kesenggol aja putus. Nah, benar enggak itu ya? Kalau parah seperti itu. Nah, ini bisa menyembuhkan, bayangkan. Nah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi keajaiban yang luar biasa pula. Wa uhyil mauta biidznillah. Nah, ini. Dan menghidupkan orang yang sudah mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda ini ditampakkan, disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam di hadapan Bani Israil agar mereka beriman, agar mereka meyakini dan mengimani kenabian Nabi Isa alaihissalam. Namun Bani Israil memang mereka terkenal membangkang, menolak. Terkadang sudah disebutkan, diperintahkan banyak alasan. Coba kisahnya di dalam apa? Surat Al-Baqarah itu. Disuruh nyembelih sapi-sapi yang mana katanya. Nah, barakallahu fikum. Warnanya apa? Banyak nanya, banyak bicara. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir enggak mengerjakan Bani Israil. Jadi jangan sampai kita memiliki benih-benih pemikiran atau na barakallahu fikum sifat-sifat Bani Israil. Kalau datang dari Al-Qur'an was sunnah sami'na wa ata'na, selesai. Enggak, kenapa? Kok bisa? Bagaimana kok seperti ini? Enggak usah banyak nanya. Paham ya? Kalau itu kebenaran dari Al-Qur'an was sunnah sami'na wa ata'na. Bani Israil kalau kisahnya mau lihat dalam surat Al-Baqarah awal-awal itu ya. Nah, barakallahu fikum diperintahkan untuk nyembelih sapi yang mana? Nah, barakallahu fikum warnanya apa? Banyak nanya. Kemudian di akhir ayat wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Karena banyak nanya tadi itu. Nah, barakallahu fikum, kita lihat berikutnya. Jadi sudah berapa keajaiban tadi ya? Yang pertama, membikin atau membentuk dari tanah seperti burung kemudian ditiup dan menjadi burung beneran. Yang kedua, bisa menyembuhkan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Yang ketiga, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Yang keempat, bisa menghidupkan orang yang mati. 4 keajaiban. Nah, barakallahu fikum yang Allah telah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, kita lihat berikutnya. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Ini juga luar biasa. Dan aku bisa mengkabarkan kepada kalian apa saja yang kalian makan dan apa saja yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Kok tahu? Bayangkan, kita enggak tahu, manusia biasa. Ini tahu apa yang kalian makan dan apa yang disimpan di rumah kalian. Nah, secara tidak langsung kan kalau enggak ngecek enggak tahu kalau kita. Tapi ini menunjukkan keajaiban, menunjukkan mukjizah yang sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum, kita lihat inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya yang demikian itu atau pada tanda-tanda tadi tersebut yang disebutkan tadi itu, kejadian-kejadian tersebut ada tanda untuk kalian semuanya jika kalian benar-benar beriman. Ini menunjukkan bahwasannya fungsinya, tujuannya ditampakkan, dipertunjukkan kelebihan-kelebihan yang Allah Taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam di hadapan Bani Israil agar mereka beriman. Agar mereka apa? Beriman, karena mereka terkenal membangkang, menolak, banyak alasan, banyak ini dan itu, namqila wa qala, yang jelas enggak segera mentaati. Padahal kalau seandainya barakallahu fikum nabi dan rasul jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala wahyu, barakallahu fikum sami'na wa ata'na. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah ikhwani fillah a'azzani wa azzakumullah. Qala al-mufassirun asbahumullah. Kita lihat tafsirannya. Wa yaj'aluhu rasulan ila bani Israil, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa seorang rasul, utusan kepada Bani Israil. Israil tadi siapa Israil tadi? Ya'qub alaihissalam. Bani Israil berarti keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Naam. Wa yaqulu lahum,
seraya berkata kepada mereka, inni qad ji'tukum bi'alamatin min rabbikum tadullu ala anni mursalun minallah. Nabi Isa alaihissalam berkata di hadapan Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang di hadapan kalian dengan membawa tanda, membawa mukjizat dari Rabb kalian yang menunjukkan bahwasanya aku benar-benar orang yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarangan. Naam, tidak sembarangan Nabi Isa alaihissalam, ulul azmi. Nah, perjuangannya bagaimana beliau ketika berdakwah, mendakwakan tauhid, mendakwakan agar barakallahu fikum manusia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada dari kalangan mereka orang-orang yang mengikuti dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Nasara yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam di zamannya dikatakan muslimun. Paham ya? Orang-orang Yahud yang beriman di zamannya, beriman dengan Nabi Musa alaihissalam dikatakan muslimun. Namun orang Nasara dan orang Yahud zaman sekarang ini, walaupun bergaya, aku akan mengikuti jejaknya Nabi Musa, aku akan mengikuti seperti yang di dalam kitab Injil Nabi Isa, tetap kafir. Enggak usah iskal lagi sudah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah la yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah terdengar salah satu dari kalangan umatku, tidak Yahudi tidak Nasrani, kemudian mereka mati dalam keadaan tidak beriman dengan agama yang kubawa, maksudnya tidak beragama Islam, kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penduduk api neraka. Jadi enggak ada lagi sudah agama yang diridhoi, hanya satu-satunya Islam. Paham ya? Orang Nasara, orang Yahud kalau sekarang mereka mengatakan kami akan bersungguh-sungguh mengikuti apa yang ada dalam Injil, enggak bisa. Injil sekarang itu sebagaimana para ulama menyebutkan, Injil kalau seandainya ada, barakallahu fikum, itu sudah muharrafah mubaddalah. Sudah banyak yang diganti dan banyak yang diubah. Paham ya? Sudah enggak murni sejak dulu lagi gitu loh. Seperti dulu lagi sudah enggak murni. Oleh karena itu para ulama pun sepakat menyatakan bahwasannya dilarang, haram kita menghafal Injil dan Taurat. Hafal Al-Qur'an selesai. Al-Qur'an penyempurna kitab suci kita. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Na'am wa hiya anni asna'u lakum minat tin misla syaklit thair, yaitu tanda yang pertama, perhatikan baik-baik tanda yang pertama. Sesungguhnya aku bisa membuat untuk kalian dari tanah seperti bentuk burung, fa'anfuhu fih, kemudian aku meniupnya, fayakunu tayran haqiqiyan biidznillah. Akhirnya, nah yang dari tanah tadi itu setelah ditiup menjadi burung beneran. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita enggak bisa. Karena ini memang mukjizat, keajaiban yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asfi man mulida a'ma, dan aku bisa, yang kedua, dan aku bisa menyembuhkan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Ingat-ingat ya, ini keajaiban yang kedua. Nabi Isa alaihissalam menyatakan di hadapan Bani Israel bahwasanya aku bisa menyembuhkan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Nah, maksudnya itu ya menyembuhkan orang yang buta gitu. Wa man bihi barasun, dan orang yang punya penyakit baros, kusta atau yang semisalnya. Itu sambungannya. Kemudian berikutnya, wa uhyi man kana mayyitan biidznillah, dan aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa, enggak mampu. Na'am barakallahu fikum. Itu keajaiban-keajaiban yang dikabarkan. Berikutnya juga, wa ukhbirukum bima ta'kuluna wa tadakhiruna fi buyutikum min ta'amikum, dan aku akan kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian makan dan kalian simpan di rumah-rumah kalian, berupa makanan-makanan kalian. Tahu padahal dalam rumah. Naam. Inna fi hadhil umuri al-'azimati allati laysat fi qudratil bashari la dalilan 'ala anni nabiyullahi wa rasuluhu. Atau wa rasulihi? Rasuluhu. Naam. Artinya di dalam perkara-perkara yang sangat agung dan besar ini, mulai menyembuhkan orang yang sakit, kemudian barakallahu fikum bisa membikin dari tanah seekor burung dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menghidupkan orang yang mati. Nah, itu semuanya di dalam perkara-perkara yang besar itu. Nah, yang itu semuanya bukan termasuk kemampuan manusia biasa.
Itu adalah dalil, adalah bukti, argumen yang menunjukkan bahwasanya aku adalah nabi Allah dan utusannya. Naam. In kuntum musaddiqina hujjajallahi wa ayatihi. Jika kalian benar-benar membenarkan bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tandanya. Ini masih ditekankan lagi karena orang-orang Bani Israil terkenal bangkang gitu ya. Mas tekankan lagi, itu pun kalau kalian benar-benar membenarkan dan benar-benar jujur, itu tadi buktinya sudah banyak sekali. Naam. Muqirrina bi tauhidih, dan jika kalian benar-benar meyakini dan juga menetapkan dengan mentauhidkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzani wasakumullah. Jadi seperti itu yang terjadi yang terjadi antara Nabi Isa alaihissalam dengan Bani Israil mengenai bukti dan argumen yang Nabi Isa alaihissalam sampaikan kepada Bani Israil agar mereka beriman dan mengimani bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah benar-benar nabi dan rasul. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke-50. Qala Allah Ta'ala, wa ta'ala berfirman, wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Artinya, dan aku datang kepada kalian membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Karena Taurat, barakallahu fikum, tentunya sebelum Nabi Isa alaihissalam diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Naam. Kemudian apa barakallahu fikum hafizakumullah? Wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum, dan aku juga datang dalam keadaan menghalalkan untuk kalian dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagian perkara yang Allah telah haramkan atas kalian. Sebagai bentuk apa? Rahmah dan juga keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Nah, kita lihat. Wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datangkan di hadapan kalian tanda-tanda dari Rabb kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatilah aku. Karena mentaati Allah dan Rasulnya sumber keberuntungan yang sangat luar biasa. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berarti dia ingin dirinya masuk ke dalam surganya. Tapi orang yang justru maksiat, tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, dia enggan untuk masuk surga. Datang dalam hadis yang sahih, rawahu Al-Bukhari atau Muslim? Rawahu Al-Bukhari. Dari hadisnya Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku pada asalnya itu ada jaminannya, semuanya masuk surga kecuali orang yang enggan. Bayangkan ini. Ternyata ada juga orang yang enggan. Akhirnya segenap para sahabat tanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga ini wahai Rasulullah? Masuk surga kok enggak mau ini, siapa orangnya? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang mentaati aku sungguh dia akan masuk surga. Dan orang yang bermaksiat kepadaku, tidak mentaati Rasulnya, faqad aba, sungguh dia telah enggan. Ternyata orang-orang yang enggan masuk surga adalah orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Na'am barakallahu fikum, kita baca tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah wa ji'tukum musaddiqan bima fit Taurat. Dan aku datang di hadapan kalian dalam keadaan membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Taurat tadi diturunkan kepada Nabi siapa? Na'am barakallahu fikum, Taurat Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Injil kepada Nabi siapa? Injil Injil kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran kepada Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa li uhilla lakum bi wahyin minallahi ba'da ma harramahu Allahu 'alaikum takhfifan minallahi wa rahmah. Dan aku halalkan untuk kalian dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagian perkara yang dahulunya Allah telah haramkan untuk kalian.
sebagai bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ji'tukum bihujjatin min rabbikum 'ala sidqi ma aqulu lakum, dan aku juga mendatangkan di hadapan kalian dengan argumen dan hujjah dari Rabb kalian tentang apa? Benarnya apa yang telah aku ucapkan kepada kalian. Jadi diucapkan Nabi Isa alaihissalam di hadapan Bani Israil itu benar. Nah, bukan bohongan, bukan kedustaan. Fattaqullaha wa la tukhalifu amrah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyelisihi perintahnya. Wa ati'uni fima uballighukum bihi 'anillah. Dan taatilah aku terhadap perkara yang aku telah menyampaikan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yaj'alana min ahli jannah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.